Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini di kelas reguler plus. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar PAUD dengan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Materi yang saya ambil kali ini yaitu mengenai peran orang tua terhadap perkembangan anak di lingkungan untuk menciptakan generasi penerus yang mempunyai karakter dan martabat. Yang pertama yaitu mengenai peran keluarga. Keluarga bagi seorang anak itu merupakan lembaga pendidikan formal pertama di mana mereka hidup, berkembang, dan matang di dalam sebuah keluarga. Seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga tersebut, anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, keterampilan, berbagai sikap, dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Menurut Effendi pada tahun 1995, keluarga memiliki peran utama di dalam mengasuh anak di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi ke generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan moral dan pendidikan keluarga perlu diutamakan pada sejak dini pada setiap individu. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas tentunya memerlukan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan baik formal maupun non-formal, pendidikan moral dalam keluarga merupakan salah satunya. Walaupun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi rendah dalam moralitas, individu tidak akan berarti di mata siapapun. Pendidikan moral dimulai dari sebuah keluarga yang menanam budi pekerti luhur dalam sebuah interaksinya. Sumber daya manusia berkualitas dapat dilihat di keluarganya. Selanjutnya itu definisi keluarga. Menurut Munandar pada tahun 1985, keluarga dalam arti kata sempit adalah merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk dan terdiri dari seorang suami yaitu ayah, istri yaitu ibu, dan anak-anak mereka. Sedangkan keluarga dalam arti kata yang lebih luas, misalnya keluarga RT, keluarga kompleks, atau keluarga Indonesia. Menurut Mujiono et al. Pada tahun 1995, keluarga adalah merupakan payung kehidupan bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi seorang anak. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut Mujiono yang pertama yaitu tempat mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma atau aturan dalam keluarga di mana keluarga tersebut berada, sehingga diantaranya setiap anak dapat bersosialisasi dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu tempat tersedianya kemapanan ekonomi agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Yang ketiga yaitu kelangsungan reproduksi. Fungsi keluarga menurut Dapis dalam Murdianto pada tahun 2003 yaitu yang pertama reproduction atau sebagai faktor pengganti atau hilang atau sebagai kelestarian sistem sosial. Yang kedua yaitu maintain, yaitu merawat dan mengasuh anak sehingga anak mampu mandiri. Yang ketiga ekonomis adalah dapat mendistribusi dan memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Yang keempat yaitu care of the age, perawatan untuk anggota keluarga yang telah lanjut usianya. Yang kelima political center atau memberikan ruang atau posisi yang strategis kepada anak. Artinya orang tua tidak mendominasi perkembangan anak, bersifat lebih demokratis. Yang selanjutnya yaitu physical protection, artinya bahwa orang tua mampu menyiapkan kebutuhan fisik terutama berupa sandang dan pangan dan tempat tinggal kepada anggota keluarganya. Peranan keluarga dalam perkembangan karakter anak. Efektivitas peranan keluarga dalam perkembangan karakter anak dapat menjadi modal awal
seorang anak dalam pembentukan karakter agar dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku dengan yang lainnya. Karakter anak dapat dibentuk melalui sistem transformasi perilaku orang tua dalam keluarga, bentuk hubungan sosial dengan teman sebaya atau orang lain, komunikasi humanistik, dan lainnya. Namun yang pertama adalah pendidikan orang tua, karena tumbuh kembangnya anak pertama kali adalah dalam lingkungan keluarga. Maka orang tua sangat dibutuhkan dalam pembinaan karakter anak ke arah pribadi paripurna anak. Agar pendidikan karakter anak menjadi lengkap dan efektif, sistem pendidikan seharusnya tidak hanya mengembangkan spiritual, moral, dan sosial. Sebaiknya efektivitas pendidikan keluarga kepada seorang anak dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan orang tua, guru, dan komite di sekitar, melalui pendidikan moral dan pendidikan akademis yang saling melengkapi. Yang selanjutnya itu peran keluarga dalam perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak dapat diberikan oleh keluarga dalam bentuk pemahaman benda-benda dan gambar-gambar. Ketika anak mulai mengkritis dan bertanya tentang suasana yang dilihatnya, maka pada saat itu perkembangan anak sudah mulai. Anak prasekolah umumnya telah terampil dalam berbahasa. Mereka mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Sebagian besar dari mereka senang berbicara, khususnya dalam kelompoknya. Sebaiknya anak diberi kesempatan untuk berbicara. Sebagian dari mereka berlatih menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Peran keluarga dapat memberikan tingkat kepercayaan diri anak adalah dalam memberikan ruang gerak kepada anak untuk dapat beraktualisasi dengan teman sebayanya atau juga dengan orang lain. Salah satu unsur perkembangan sosial adalah perkembangan kepribadian. Peran orang tua dalam menyediakan banyak peluang bagi anak-anak untuk membangun kepercayaan, membuat berbagai macam pilihan, serta merasakan sukses dari pilihan yang mereka buat sendiri. Yang selanjutnya itu peran keluarga dalam perkembangan moral anak. Pengaruh keluarga amat besar dalam pembentukan fondasi moral anak untuk perkembangan kepribadian anak. Keluarga yang gagal membentuk kepribadian anak biasanya adalah keluarga yang penuh dengan konflik atau tidak bahagia. Tugas berat para orang tua adalah meyakinkan fungsi keluarga mereka benar-benar aman, nyaman bagi anak-anak mereka. Rumah adalah surga bagi anak, di mana mereka dapat menjadi cerdas, soleh, dan tentunya saja tercukupi lahir batinnya. Untuk penanaman nilai moral kepada anak, peran orang tua dapat diwujudkan melalui konsep nilai budi pekerti dan pembinaan akhlak. Tentunya di setiap orang tua menginginkan pertumbuhan anak yang berperilaku baik dengan memiliki budi pekerti yang luhur. Peranan keluarga dalam perkembangan pendidikan anak. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan moral perlu ditanamkan pada sejak dini pada setiap individu. Walau bagaimanapun, selain tingkat pendidikan, moral individu juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu pembangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting serta sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan intelektual generasi muda sebagai penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kreativitas anak. Peran keluarga dalam kreativitas anak mempengaruhi keterampilan berpikir. Anak yakin melalui proses penalaran untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh anaknya. Intervensi pola pembinaan kepada anak dapat meningkatkan daya pikir dan perkembangan potensi. Orang tua perlu mendeteksi melalui tes bakat dan kemampuan anak. Hal ini dimaksud untuk melihat apakah anak dapat tumbuh normal atau tidak. Menurut pendapatnya Yuliani NS, kreativitas anak sebaliknya ada intervensi orang tua untuk memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi.
atau hidden potensi, yaitu dimensi perkembangan anak dalam bahasa intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan bakat. Jadi pada kesimpulannya, jika semua keluarga atau orang tua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak, dapat memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan perilaku, sikap, dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggung jawab keluarga atas perkembangan anak, maka dapat menjadikan seorang anak dengan mudah menjadi penerus yang memiliki karakter dan bermartabat. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai peran orang tua terhadap perkembangan anak. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam pemaparan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.